Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haikal Nugraha dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 15. Sini saya akan mempresentasikan sebuah novel yang berjudul Radikus Mechanicus. Buku ini penulisnya yaitu Raditya Dika, penerbit Gagas Media, tahun terbitnya 2007. Tebal buku 232 halaman. Raditya Dika adalah seorang penulis, aktor, pelawak, dan pemeran, model, dan sutradara yang berasal dari Indonesia. Raditya Dika dikenal sebagai penulis buku-buku jenaka. Ia menulis pengalaman sehari-hari. Tulisan-tulisan tersebut berasal dari blog pribadinya yang kemudian di buku Radikus Mechanicus dibagi menjadi 17 bab, yang antaranya yaitu Balada Badut Mabok, Nih, Ketika Kau Menebeng, Itu Tadi Manusia Bukan, Pertanyaan untuk Tabib, Arti Hidup, Guruku Seperti Macan, Lakukan Dengan Microwave, Dijolimi Kala Banjir, Gak Bisa Jongkok, Kacang untuk Valentine, terus That Is So Gay, Menteri atau Petani, Stripper, Bir Bukan Binatang Biasa. Sinopsis yang pertama itu Radikus Mechanicus diawali dengan cerita Balada Badut Mabok. Penelitian yang aneh dan sedikit tidak masuk akal yang mengandung tawa, yaitu meneliti kehidupan badut dengan menjadi badut. Mengingat keluarganya takut badut dan dia bertemu dengan Mas Nana yang bisa membantu dia untuk membuat kostum badut. Akhirnya ia menyewa kostum kesatria Inggris dengan kepala harimau. Ia menyebutnya kostum badut mabok. Dia banyak melakukan hal aneh selama menjadi badut, yaitu naik bajai, lalu pergi ke Carrefour, lalu diejek-ejek oleh anak-anak kecil, pada warga, lalu yang terakhir kayang di depan Monas. Adapun di bab ini, Radit sudah lama mengagumi orang-orang yang memiliki kepribadian ganda, karena kalau ada apa-apa bisa nyalain kepribadiannya yang lain agar bisa terhindar dari banyak hal. Sedangkan ketika sudah ketemu dengan temannya yang ternyata mengidap penyakit skizofrenia, ia bingung awal-awal. Adapun Radit menceritakan perjuangan dalam belajar untuk menghadapi SPMB. Ketika tidaknya tentang arti hidup membuat Radit menjadi sadar dan semangat belajar. Cerita ini berada di bab arti hidup. Adapun di bab akhir buku yang berjudul Bukan Binatang Biasa menceritakan perjuangan Radit untuk lulus UI dan akhirnya diterima. Lalu kelebihan novel ini yaitu gaya penulisannya yang santai, membuat saya nyaman untuk membaca novel ini. Tidak perlu waktu lama untuk dapat menghabiskan novel komedi ini. Banyak diselingi oleh bahasa gaul yang terkadang menurut saya di luar akal manusia, menjadikan buku ini layak untuk dibaca. Tapi kekurangan novel ini yaitu bahasa yang digunakan dalam buku ini masih kurang baik dan cenderung kurang sopan untuk dibaca oleh kalangan tertentu. Lalu alur cerita ini mengenai peristiwa yang telah berlalu. Sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama, karena pengarang ikut terlibat dalam cerita tersebut. Pengarang ikut berperan aktif. Lalu buku ini bertemakan tentang pengalaman yang unik dan aneh Raditya Dika. Sebagai amanat atau penutup, buku ini sangat direkomendasikan karena banyak pengalaman yang penting dan menarik yang bisa kita pelajari. Ingat, pengalaman adalah sumber kekayaan kita di masa depan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.